Suaranya belum terdengaran? Ya, suaranya coba dicek lagi. Apakah udah masuk, Pak? Ya, sekarang sudah. Ya. Oh. Soalnya itu yang pertama, PT PON memiliki 80% kepemilikan di Sol Company, dan Sol juga memiliki 15% saham beredar PON. Kedua transaksi investasi tersebut diperoleh pada nilai sama dengan nilai buku aset neto. Pada tahun berjalan, berikut pendapatan terpisah, belum termasuk pendapatan investasi dari kedua perusahaan afiliasi, yaitu 6 juta PT PON dan Sol 3 juta. Saudara diminta menghitung laba bersih konsolidasi jika PT PON menggunakan A, metode saham treasury, dan B, metode konvensional. Nah, tadi kan dikasih tahu PT PON punya 80% Sol Company. Terus di sini, terus S-nya memiliki P sebanyak 15%. Terus yang ditanyakan metode saham treasury. Yang pertama, metode saham treasury itu kita kan buatnya tabel ya. Diketahui separate income-nya si PON tadi itu ada 6 juta, terus Sol 3 juta. Karena di sini nggak diketahui dividen, maka 0. Terus nanti jumlah yang dialokasikan PT Sol ke PTS adalah sebanyak kepemilikan si PTP di PT Sol, yaitu sebanyak 80% dari 3 juta, yaitu 2.400.000. Terus nanti akan dikurangkan dari buku CS, maka nanti laba konsolidasinya adalah separate income di P ditambah alokasi dari CS, yaitu 8.400.000. Maka laba NCI-nya CS itu ada 3 juta dikurangin sama yang udah dialokasikan ke PT CP. Yaitu sisanya sebanyak 600.000. Ini kalau menggunakan metode saham treasury. Sementara yang B dia minta metode konvensional. Kalau metode konvensional, P sama dengan separate income ditambah 80% di S. Kalau S sama dengan 3 juta separate income-nya ditambah 15% di P, maka kita buat persamaannya. P sama dengan 6 juta ditambah 80% dimasukin P-nya. S-nya itu adalah 3 juta ditambah 15% dari P. Maka 6 juta ditambah 80% dikali 3 juta kan 2.400.000 ya. 2.400.000 ditambah 6 juta kan 8.400.000. Terus ditambah lagi 80% dikalikan 15% hasilnya 12%, yang didesimalkan jadi 0,12 P. Terus nanti dipindahkan P-nya, sisanya 1 dikurang 0,12 adalah 0,88 P sama dengan 8.400.000, sehingga P-nya sama dengan 9.545.454. Terus yang S nanti tinggal dimasukkan 3 juta ditambah 15% dikali P ini, maka hasilnya 4.431.818. Sehingga laba konsolidasi jika menggunakan metode konvensional adalah 8.113. Ini dapat dari 85% dikalikan sama P 9.500.000, atau bisa juga dengan cara 6 juta ditambah sama 6 juta ditambah sama 3 juta dikurangin sama NCI. Jadi hasilnya juga sama. 6 juta tambah 3 juta kan 9 juta dikurang sama NCI. Itu adalah laba konsolidasi. Sedangkan NCI-nya adalah segini. Gitu. Sekian dari saya. Baik, ya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Kalau ada, ya. Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ya ke yang berikutnya.